Cakalang menjadi salah satu jenis ikan laut yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia Timur. Di sini, berbagai macam sajian olahan ikan lahir dengan kearifan lokal yang beragam. Saking melimpahnya hasil laut di sini, ibu-ibu punya banyak sekali ragam masakan yang bisa dibuat untuk mengolah cakalang. Kali ini kita membuat apa, Ibu? Rica ya? Iya, Cakalang bakar rica. Olahan ikan di Halmahera Selatan umumnya tidak banyak bumbu. Tangkapan ikan yang masih segar tentu sudah memiliki rasa gurih alami. Bumbu hanya hadir sebagai penegas, memberi sentuhan rasa sesuai selera lokal. Ini dia sambal khas Indonesia bagian timur, yaitu dabu-dabu. Jadi sambal mentah disiram dengan minyak kelapa. Tolong ya, Bu ya. Ini semuanya kah? Cukup? Atau lagi? Semuanya? Dabu-dabu, sambal khas wilayah Indonesia Timur. Ciri utama sambal ini tidak dimasak atau disajikan mentah untuk menjaga kesegaran dan rasa pedas alaminya. Ibu aja, Bu, pedes banget tadi saya coba. Udah nggak kuat saya lagi, pedes banget. Saya udah nyobain duluan. Sempat mencicip sedikit, lidah saya dibuat terkaget dengan sengatan pedas yang terasa. Cabai rawit merah yang dominan pada sambal ulek ini menjadi kunci pedas nikmatnya sambal ini. Ini bukan untuk cocolan, tapi langsung dioleskan ke ikan yang lagi dibakar. Ini supaya pedasnya nusuk sampai ke dalam-dalam. Oles sambal dabu-dabu rica pada cakalang yang sudah dibakar setengah matang. Perpaduan aroma ikan dan cabai segar membuat siapapun tak sabar untuk segera mencicipinya. Ini udah pedas, panas lagi ya, perjuangan untuk membuat ikan cakalang rica ini luar biasa sekali nih. Tapi ini nggak lama ya, Bu ya, dia udah mau matang ini. Ini ngelihatnya aja udah bikin ngiler banget. Warnanya seksi. Cakalang memiliki daging yang padat, tebal, dan berserat. Semakin besar ukuran ikan yang dibakar, semakin lama bumbu meresap hingga ke dalam. Tidak perlu menunggu waktu lama, ikannya sudah matang dan aromanya ini menggoda sekali. Udah matang semua ini, Bu? Ada yang belum ya? Di wilayah Bacan Timur, tepatnya di Desa Kaireu, sajian cakalang bakar rica menjadi menu andalan. Hidangan ini biasa tersaji untuk menjamu tamu atau saat makan bersama warga. Ini dia bagian paling favorit, makan bersama. Selamat makan semuanya. Ini bisa stok 3 hari ini makan. Kenyang 3 hari nih, Pak, sebesar ini. Wanginya smoky. Langsung kita santap saja ya ini ya. Ini ikan mati kemarin ini. Walau sederhana, makan bersama seperti ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas keselamatan dan keberkahan hasil laut. Untuk pecinta pedas pasti seneng banget di sini karena masyarakat sekitar itu pecinta makanan-makanan pedas, termasuk salah satunya ini. Bagi saya, perpaduan cita rasa pedas dengan gurih alami cakalang segar membuat kebersamaan jadi terasa lebih nikmat. Kita pancing kemarin. Nginep kita 1 malam. Pengalaman yang langka sekali bisa menikmati hasil alam langsung dengan pemandangan seindah ini dan juga bisa ikut merasakan kebersamaan masyarakat lokal di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Di tangan warga desa Kaireu, bahan alami tak hanya dipakai untuk merawat rambut, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit. Ini yang apanya yang diambil ini, Ibu? Ini ada pohon lansa. Yang kita pakai apanya? Kulitnya. Oh, kulitnya dikikis. Ada satu lagi ramuan khas di sini untuk perawatan kulit.
Salah satunya dengan menggunakan racikan kulit langsa ini. Berarti gimana nih ngambilnya kita, Bu? Alam di Kaireu menyediakan lebih dari sekadar makanan. Pohon langsa atau langsat tidak hanya memberi buah, tapi juga diolah menjadi ramuan tradisional untuk kulit. Oh, tidak segampang yang saya lihat ya. Ternyata keras. Kelihatannya si ibu gampang banget ngupas kulit langsa ini. Hanya kulit luar pohon langsa yang dipakai untuk resep ramuan. Kerik sampai terlihat lapisan dalamnya dan ambil secukupnya sesuai kebutuhan. Ini udah cukup belum, Ibu? Udah. Udah. Berarti kita lanjut lagi yang lain ya? Iya. Ada di mana pohonnya? Ada di sebelah. Di sebelah. Ini adalah pohon kedua, pohon mangga, dan kulitnya itu lebih tebal, jadi harus dikikis dulu dan yang diambil itu bagian dalamnya. Selain kulit batang pohon langsa, warga desa Kaireu juga memanfaatkan pohon mangga sebagai bagian dari ramuan perawatan. Ini dia bahan-bahannya tadi. Selain langsa dan juga kulit pohon mangga, ada beras yang sudah direndam sekitar berapa lama itu, Bu? 2-3 jam. 2-3 jam. Jadi berasnya udah direndam dulu sekitar 2-3 jaman. Dan ada kunyit. Udah kayak mau masak ini bahan-bahannya, tapi untuk perawatan kulit. Untuk membuat lulur atau bedak giling ala desa Kaireu, kulit batang langsa dan mangga diracik bersama bahan alami lainnya. Kunyit dan beras yang sudah direndam menjadi dua yang wajib ada. Dengan kekuatan super ibu-ibu, ini bedak gilingnya sudah halus padahal tadi masih butiran kasar dan ini udah bisa dipakai ya, Bu ya? Iya. Ih, Ibu udah curi start duluan. Sensasi dingin langsung terasa. Begitu ramuan menyentuh kulit saya. Ditambah aroma khas dari bahan alami yang semerbak menyegarkan. Jadi ini fungsinya itu bisa untuk sebagai pengganti sunscreen, melindungi dari sinar matahari ya, Bu ya. Iya. Terus juga tadi ada kulit mangga dan juga kulit langsa untuk mengecilkan pori-pori. Oh, ini mau dikeringkan yuk, dibulet-buletin. Dan juga tradisi wajib di sini biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu wajib menggunakan bedak giling ini supaya mengembalikan kekencangan kulitnya. Dan karena ini teksturnya masih ada kayak bulir-bulir halusnya, jadi bisa sekaligus untuk scrubbing juga nih, mengangkat sel kulit mati. Hidup di wilayah kepulauan dengan cuaca khas kawasan pesisir membuat warga terus menjaga tradisi seperti ini. Lebih kenceng ya. Bukan sekadar merawat tubuh, tetapi juga menjaga hubungan harmonis dengan alam. Ini biasanya didiemin sekitar 1 jam, bahkan seharian pun bisa karena dia terbuat dari bahan alami, jadi jangan takut. Dan biasanya ibu-ibu kalau ke kebun itu pakai ini supaya terlindungi dari panas matahari. Ini langsung halus loh, Bu, berasa. Ini adalah sisaan yang bisa dikeringkan dan bisa dipakai lagi nanti dalam beberapa hari, jadi tidak terbuang. Ibu sudah puas maskerannya? Terlalu banyak kunyitnya katanya, jadi kuning mukanya. Nanti pakai sabun hilang itu, Ibu. Iya, pakai sabun hilang. Hari ini petualangan saya berlanjut untuk menjelajah keindahan bawah laut Halmahera Selatan. Di bawah permukaan laut Pulau Proco, Bacan Timur, mata saya dibuat terpana dengan indahnya kepingan surga tersembunyi. Hamparan terumbu karang berwarna-warni hidup dan menjadi habitat terbaik bagi biota laut. Wah, luar biasa sekali underwaternya.
Selain banyak banget jenis ikan-ikan di bawah, warna karang-karangnya itu juga benar-benar memanjakan mata banget. Luar biasa. Perairan Halmahera Selatan termasuk dalam kawasan dengan julukan Coral Triangle. Wilayah ini berada di jantung segitiga terumbu karang dunia dengan keanekaragaman hayati bawah lautnya. Dari sekitar 800 spesies karang dunia, 600 diantaranya ada di kawasan Coral Triangle ini. Bersama pemandu, saya menyelam ke kedalaman 10 meter. Tidak terlalu dalam, namun sudah menghadirkan keindahan yang memukau. Saya nemuin banyak banget hewan-hewan di bawah. Salah satunya tadi ada lobster yang size-nya gede banget. Itu pertama kalinya kayaknya saya melihat ukuran lobster yang benar-benar besar sekali. Terus juga nggak nyangka tadi sempat ngeliat ada black tip 1 ekor, baby kayaknya segini ukurannya, tapi cepet banget pergerakannya. Padahal saya hanya berada di kedalaman sekitar 10 meter, bahkan gak nyampe mungkin. Keren banget. Lebih dari setengah kebutuhan oksigen dunia justru berasal dari laut. Diperkirakan 50 hingga 70% oksigen di bumi diproduksi oleh fitoplankton yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat tinggal. Saya berkali-kali dibuat terpana dengan keindahan bawah laut Pulau Proco, Halmahera Selatan. Arusnya juga sangat bersahabat, visibility-nya oke. Banyak banget tadi ada lionfish juga, ada stonefish. Benar-benar menawarkan keindahan yang lengkap sekali di sini. Ini gak puas kalau cuma sekali. Di hadapan saya, ikan-ikan karang berenang bebas. Warnanya yang cantik dengan tampilan unik membuat saya betah berlama-lama menikmatinya. Schooling fish-nya tadi lumayan banget, walaupun ikannya kecil-kecil, tapi banyak sekali ngelilingin muterin saya. Tadi juga ini body saya udah lumayan kram kakinya, tapi saya masih semangat banget untuk mengeksplor keindahan di bawah ini, makanya saya lagi sendirian menikmati waktu. Belum mau keluar dari air. Tak hanya di Pulau Proco, Bacan Timur, keindahan bawah laut Halmahera Selatan juga bisa dijumpai di Pulau Nusa Ra. Menjelajahi keindahan Halmahera Selatan gak cukup sekali, makanya saya sampai menjelajahi mengeksplor 2 spot ini. Karena gak puas kalau cuma 1 aja. Bahkan masih kurang deh kayaknya. Di Nusa Ra, saya menjumpai berbagai jenis terumbu karang, baik soft maupun hard coral, dengan ikan-ikan cantik di sekitarnya. Tidak cuma pemandangan di bawah saja yang luar biasa. Di belakang saya langsung pemandangan gunung gini kiri kanan. Wow, saya benar-benar takjub banget dengan keindahan Halmahera Selatan. Sepertinya sudah cukup mengeksplor keindahan yang ada di sini. Dan juga benar-benar pemandangannya membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor Halmahera Selatan.